Selamat bertemu saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Selamat beribadah di hari Minggu ini, saudara. Kita berada di Minggu Palma. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah berubah, kasih-Nya tetap sama atas kehidupan kita. Di tengah hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, di Indonesia, di Kota Palu, bahkan di seluruh dunia. Tapi saya percaya bahwa saudara sekalian, kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, walaupun situasi di sekitar kita begitu sulit, mungkin sebagian orang mengatakan itu begitu buruk, tetapi saudara sekalian, hal-hal demikian tidak akan mempengaruhi kehidupan kita untuk tetap setia dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, saya akan membacakan bagian firman Tuhan dalam khotbah saat ini. Dan bagian firman Tuhan saya ambil dari kitab Injil Yohanes 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Sebelum saya membaca bagian firman Tuhan ini, maka saya mengajak saudara sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang begitu indah Engkau berikan bagi kami, untuk bersama-sama mendengar bagian dari firman-Mu di hari Minggu Palma ini. Bapa di surga, hamba berdoa biarlah semua kami yang mendengar, menyaksikan pemberitaan firman Tuhan ini, biarlah diberkati oleh Tuhan. Kami akan memberikan konsentrasi yang penuh untuk pemberitaan firman-Mu, sehingga benar-benar firman-Mu menjadi hidup melalui kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Tuhan berkati, urapilah hamba-Mu, sehingga melalui kehidupan hamba-Mu yang diurapi oleh Tuhan, maka firman Allah yang hidup ini benar-benar berkuasa untuk memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Saudara sekalian, bagian firman Tuhan saat ini saya ambil dari kitab Injil Yohanes 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian dalam nama Tuhan Yesus. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Saudara sekalian, di Minggu Palma ini, saudara, saya akan berbicara tentang semerbak di dalam ruangan. Berbicara orang Yahudi, kita tentu tahu bahwa mereka sangat memperhatikan tradisi mereka yang berhubungan dengan hari besar agamanya. Dan salah satu hari besar agama Yahudi adalah Paskah. Paskah ini, saudara, dirayakan setiap tahun oleh orang Yahudi untuk mengingat peristiwa di mana mereka diselamatkan oleh Tuhan dari malaikat pencabut nyawa yang mencabut nyawa anak-anak sulung di Mesir, yang kita kenal dengan sebutan tulah. Allah menulahi orang Mesir sampai 10 kali
baru Raja Firaun melepaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, saudara sekalian, sebagaimana yang kita ketahui, itulah ke-10 adalah kematian anak sulung di tengah orang Mesir, tanpa terkecuali. Setiap orang Mesir, di mana-mana terdengar tangisan duka cita karena kematian anak sulung mereka. Saudara, saya tidak dapat bayangkan berapa jumlah anak sulung yang meninggal pada saat itu, dan berapa banyak keluarga di Mesir yang berduka cita. Dan tangisan ini, saudara, terdengar mulai dari istana raja, dari keluarga Raja Firaun, karena kematian putra sulungnya, sampai kepada anak sulung para tawanan raja. Dan tidak sampai di situ, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahkan sampai kepada anak sulung hewan ternak orang Mesir. Sementara itu, saudara, pada pihak orang Israel, tidak seorang pun ditimpa kematian, karena mereka telah mengetahui apa yang harus dilakukan, yakni menggoreskan darah domba pada tiang pintu rumah mereka. Dengan demikian, apabila malaikat pencabut nyawa melewati rumah orang Israel, maka malaikat ini akan melewatinya karena mereka melihat darah yang telah dioles pada tiang pintu rumah sebagai tanda keselamatan dari Allah. Ketika melihat darah itu, maka Allah melewati mereka. Ketika melihat darah itu, maka di rumah orang Israel terjadi keselamatan. Nah, saudara sekalian, Paskah itu sendiri mempunyai arti sudah lewat. Saudara, perayaan Paskah begitu penting bagi orang-orang Yahudi. Sehingga Paskah itu, saudara, sampai sekarang masih terus dipertahankan oleh mereka. Bahkan dalam kalender gereja, Paskah ditetapkan sebagai momentum khusus bagaimana Allah menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan saudara dan saya dari kuasa dosa. Allah menghindarkan manusia dari murka Allah, bukan lagi dengan cara polesan darah anak domba hewan sebagaimana peristiwa di Mesir, saudara. Melainkan darah domba Allah sendiri yang dipoles ketika Kristus berada di atas kayu salib. Maka darah itulah yang dipoles di atas kayu salib. Sehingga, saudara, siapa yang memandang kepada salib dan percaya kepada Dia yang disalibkan itu, saudara, maka mereka yang percaya, mereka yang memandang salib itu, mereka akan diselamatkan dari murka Allah. Dan bukan hanya berlaku bagi anak sulung, tetapi ini berlaku untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara, bagian ini dapat kita lihat ketika Musa memerintahkan orang Israel dalam Kejadian di bagian kitab Bilangan 21 ayat 4 hingga ayat yang ke-9, di mana ketika ada hukuman, orang Israel hanya diminta untuk memandang kepada ular yang ada di atas kayu, maka setiap orang Israel yang memandang ular tersebut di tongkat itu, maka orang Israel mendapatkan keselamatan. Nah, saudara sekalian, ini dibutuhkan ketaatan. Dibutuhkan ketaatan untuk melakukan perintah Tuhan. Memandang salib dan percaya. Jadi saudara, siapa yang mau memandang pada salib itu dan percaya kepada Dia yang disalibkan itu, maka di situ terjadi keselamatan. Dia diluputkan dari murka Allah. Saudara, seminggu sebelum perayaan Paskah, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke Yerusalem untuk perayaan Paskah. Dan sebelumnya Tuhan Yesus singgah di Betania seperti pembacaan kita tadi. Di Betania itu tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Suasana Paskah sudah mulai terasa. Ada banyak orang Yahudi yang berdatangan menuju ke Yerusalem. Mereka ingin merayakan Paskah tahunan di kota suci mereka, yaitu Yerusalem.
Untuk Yesus sendiri, saudara, ketika dia pergi ke Yerusalem, bayang-bayang Golgota itu kian di depan matanya. Awan yang semakin hitam, begitu gelap, menyekap, mulai terasa. Kemudian bagi Tuhan Yesus sendiri, kematiannya pun semakin dekat, dan aroma kematian itu begitu menyekat. Tuhan Yesus sadar bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Yesus tahu demikian, sehingga hatinya mulai gundah. Bukan kematian itu menekan jiwanya, melainkan ngerinya penderitaan sebelum maut tiba. Piala pahit yang berbisa yang harus direguknya. Napoleon Bonaparte mengatakan bahwa sesungguhnya penderitaan itu lebih mengerikan daripada kematian. Artinya, saudara, Yesus berada pada jalan salib itu yang begitu mengerikan, saudara. Toh hidup Yesus seperti hidup kita. Suka duka silih berganti. Peristiwa yang terjadi dalam 1 minggu sebelum ngeri dan menyeri menyayat hati, dan ngilunya semeti, serta beratnya salib yang mengoyak bahu Yesus. Dalam kondisi seperti itu, saudara, 1 minggu sebelum Yesus menghadapi semuanya itu, sebuah pesta di Betania, sebuah pesta diadakan untuk Yesus. Ketika awan mendung menggantung, ada secercah cahaya surya yang menyinari bumi. Sebab suasana perih sedang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Ada rasa cemas yang menyiksa dadanya. Manakala dia mengetahui begitu banyak orang yang mengambil nafas dengan penuh kebencian. Dan dalam pesta itu, dalam perjamuan itu, dihadiri oleh sahabat-sahabat dekat Yesus. Dan Yohanes memberikan catatan bahwa ada 3 nama orang yang begitu dekat dengan Yesus. Yang pertama adalah Lazarus, salah seorang yang turut makan bersama dengan Yesus. Yang kedua adalah Marta. Seperti yang kita duga, menurut Yohanes, Marta tengah sibuk melayani. Dia sangat repot. Dan yang ketiga adalah Maria. Dan tentang Maria inilah Yesus bercerita paling banyak. Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyikannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Nah, saudara sekalian, Maria ini, saudara, dia bukan seorang gadis yang kaya raya. Pastilah ia menabung cukup lama, sehingga ia berhasil membeli setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Alkitab memberitahukan kepada kita, saudara, harganya adalah 300 dinar. Bayangkan, saudara, 300 dinar. Zaman Yesus, upah pekerja harian, maka mereka diberi upah 1 dinar 1 hari. Kalau kita rupiahkan di zaman sekarang, berapa upah pekerja harian? Buruh kasar atau buruh bangunan, tukang bangunan. Kalau itu kita bayar 50.000 kali 300 dinar, berarti harga parfum itu kurang lebih 7,5 juta, mahal. Kalau itu 100.000, berarti 15 juta rupiah, saudara. Dan seterusnya. Begitu mahal, saudara. 1 dinar kalau 100.000 berarti bisa menembus 30 juta rupiah. Mahal, saudara. Hampir pasti Maria tidak pernah memakai parfum semahal itu. Parfum itu dibelinya khusus hanya untuk Yesus. Saudara, untuk mendapatkan uang sebanyak 300 dinar, dia membutuhkan waktu yang panjang. Tidak mungkin hanya setahun, saudara. Kalau upahnya 1 tahun 300 dinar, dia tidak akan bisa hidup. 1 tahun 365 hari. Ada libur untuk Sabat, maka itu dipotong berapa hari, saudara. Bagaimana dengan biaya hidupnya? Sehingga kemungkinan besar dia mendapatkan dana ini bisa 2-3 tahun untuk mendapatkan 300 dinar ini, saudara.
Hampir pasti Maria tidak pernah memakai parfum semahal itu. Namun saudara, ini telah dilakukannya dan dibeli khusus untuk Yesus. Saudara, inilah pernyataan cinta yang sejati dan asli. Cinta sejati tidak puas cuma memberi dari apa yang sudah ada, banyak atau sedikit. Cinta sejati juga pantang memberi yang sisa-sisa. Sisa uang, sisa pikiran, sisa tenaga, sisa perhatian. Cinta sejati tidak memberikan sisa-sisa, saudara. Cinta sejati juga tidak pernah memberi yang penting memberi. Cinta sejati itu selalu berarti dengan sadar dan dengan sengaja menyiapkan sesuatu secara khusus. Menyiapkan sesuatu yang terindah, terbaik, dan paling berharga. Mempersembahkan yang maksimal, bukan optimal, apalagi hanya minimal. Oleh karena itu pantaslah Tuhan Yesus sangat memuji Maria setinggi langit. Apa yang dilakukan oleh Maria akan diingat orang sepanjang masa. Markus 14 ayatnya yang ke-9. Apakah itu karena Maria mempersembahkan sesuatu yang mahal? Ya, memang demikian. Tetapi pasti bukan hanya itu. Menurut Yohanes, klimaksnya bukanlah ketika minyak itu dituangkan. Namun ketika Maria meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Saudara, inilah sesuatu yang luar biasa terjadi. Meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Maria menciptakan tradisi baru. Spontanitas cintanya membuatnya tidak terikat dalam tradisi-tradisi lama yang begitu formal. Dalam tradisi formal, orang-orang Yahudi lakukan itu, saudara. Yang diurapi adalah kepala. Dalam tradisi Maria, ia mulai dari kaki. Biasanya dalam tradisi formal, minyak yang meleleh diseka dengan kain. Namun dalam tradisi Maria, ia menyeka dengan rambutnya. Apa artinya, saudara? Artinya, yang terhina dari Yesus di kaki itu, saudara, diseka dengan yang termulia dari Maria. Apalagi bila hal ini bukan karena penyerahan diri yang mutlak dan yang paling total, saudara. Yang diserahkan bukan saja yang paling mahal, tetapi yang paling mulia, termasuk seluruh kehormatan dan harga dirinya. Saudara, inilah sikap religius yang paling mendasar dan asli, tanpa dipoles-poles, dibuat-buat. Bukan menggunakan topeng. Dalam dunia kita sering melihat orang menggunakan topeng, bukan? Dalam dunia kita, kadang-kadang kita melihat satu hari orang berperilaku baik, di hari yang berbeda perilakunya begitu buruk. Dunia ini panggung sandiwara. Banyak orang yang suka bersandiwara. Nah, saudara sekalian, Maria melakukan hal yang sangat luar biasa. Penyerahan diri yang mutlak, begitu total, yang diserahkan bukan saja yang paling mahal, tetapi yang paling mulia. Seluruh kehormatan dan harga diri Maria. Banyak yang terjadi di sekitar kita, saudara, masyarakat dan gereja kita. Tindakan serta kegiatan yang membuat kita kadang-kadang menjadi bingung, kita tidak mengerti. Seolah-olah yang dilakukan begitu rohani, namun pada sisi lain kita sedang membanggakan diri karena apa yang kita lakukan. Akhirnya sudah dapat dipastikan yang kita lakukan tidak menyentuh nilai-nilai yang diinginkan oleh Allah. 3 orang yang diungkapkan oleh Yohanes, Lazarus, Marta, dan Maria. Masing-masing menggambarkan karakter dari kehidupan peribadatan kita. Lazarus, ia hadir dalam pesta yang dibuat untuk Yesus dan juga turut makan bersama dengan Yesus. Bukankah kita seringkali melakukan hal seperti itu? Kita hadir bersama dengan Yesus
dalam perjamuannya, untuk mendengar apa yang diajarkannya kepada kita. Betapa sering kita mengikuti ibadah-ibadah seperti ini, saudara. Seminar mungkin, dan lain sebagainya. Tetapi toh hanya berhenti sampai di situ. Marta, wanita ini ditonjolkan karena ia orang yang begitu sibuk menyambut Kristus Yesus. Saya tidak tahu apa yang memotivasi Marta sehingga ia mau melakukan kesibukan besar itu. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita, karena Marta lelah, dia kelelahan, pada akhirnya ia mengeluh dan mungkin saja ia menjadi marah kepada orang lain serta membenarkan diri karena ia melakukan kesibukan seorang diri. Lukas 10 ayat 38 hingga ayat yang ke-42. Dia lelah, dia mulai lihat orang lain, dia membandingkan dirinya sendiri, seolah dia yang lebih baik, dia yang paling super, dan mulai membenarkan diri. Kedua sikap yang ditunjukkan oleh kedua orang bersaudara itu merupakan hal yang baik. Kita bisa ajungkan jempol untuk mereka, namun sebenarnya masih ada yang kurang dari apa yang mereka lakukan. Lazarus hanya sebagai orang yang mendengar saja, sedangkan Marta hanyalah orang yang begitu giat, begitu sibuk dengan pekerjaannya. Kedua orang itu akhirnya dapat disimpulkan oleh Tuhan Yesus sebagai tidak memperhatikan kebutuhan rohani yang lebih mendasar, karena hanya mendengar dan hanya sibuk untuk urusan yang sementara, tanpa menjaga keseimbangan antara mendengar kemudian melakukan firman Tuhan. Saudara, kehidupan kita, dua hal ini begitu penting, saudara. Mendengar dan menjadi pelaku firman. Bukan hanya dengar, berhenti sampai pada pendengaran. Tapi kita melakukan firman. Bukan juga hanya sibuk dalam pelayanan. Kita tidak punya waktu untuk mendengarkan firman. Kita membutuhkan, saudara, mendengar dan melakukan firman. Kita butuh sikap religius yang telah dilakukan oleh Maria. Sikap yang benar-benar keluar dari dalam hati, yang didesak oleh rasa cinta sejati yang murni. Maria bukan sekedar hadir untuk mendengar. Ia juga tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang bisa membuat diri merasa lebih sibuk, lebih baik daripada orang lain. Dia tahu menggunakan waktu. Bukannya Maria orang yang tidak tahu bekerja. Bukannya Maria bukan orang yang sibuk, saudara. Untuk mendapatkan 300 dinar, dia sudah jauh-jauh hari mempersiapkan. Mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Dia sudah bekerja sekuat tenaga. Dia kumpulkan uang dan mendapatkan hasil 300 dinar. Ini bukan perkara yang mudah. Dia telah mempersiapkan jauh-jauh hari. Bahkan suatu tindakan agama yang luar biasa. Mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Dan akhirnya dapat membeli minyak narwastu murni yang mahal harganya. Dipersembahkan semua kepada Yesus. Persembahan yang bukan asal-asalan. Bukan sisa-sisa. Tetapi dipersiapkan begitu total, saudara. Bukan persembahan yang sisa-sisa dari dalam tas atau dompet yang paling kecil, mungkin paling jelek, paling buruk. Mungkin uang yang sudah berbau, saudara. Saudara sekalian, kalau untuk persembahan yang kita berikan, akhir-akhir ini muncul karena virus corona, maka uang itu juga menjadi sarana penularan dari virus corona. Uang-uang yang begitu buruk. Harus berhati-hati dalam hal ini. Jangan sembarang menyimpan uang, menempatkan uang. Nah, saudara sekalian, kita kembali kepada Maria. Dia memberikan persembahan yang bukan asal-asalan. Bagaimana dengan tindakan kita? Maria telah melakukan hal yang luar biasa.
memberikan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Dan tidak cukup sampai di situ. Setelah dia mempersiapkan uang jauh-jauh hari, mempersembahkan kepada Yesus, maka ada satu tindakan yang di luar dugaan siapapun juga, karena ketidaklasiman dengan tradisi orang-orang di sekitarnya. Maria menyeka minyak di kaki Yesus dengan kehormatannya, yakni dengan rambutnya. Inilah satu sikap ibadah dari dalam hati yang membuat Maria mendapat pujian setinggi langit dari Yesus Tuhan kita. Markus 14 ayatnya yang ke-9, saudara. Saudara, kalau kita lihat Markus 14 ayat yang ke-9, ini satu pujian yang luar biasa diberikan Yesus kepada Maria. Mari saudara, saya mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan ini, saudara. Markus 14 ayatnya yang ke-9. Berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Mengingat siapa, saudara? Mengingat Maria. Apa yang dilakukan itu, saudara? Memberikan persembahan secara total. Memberikan semuanya, saudara. Dipersiapkan jauh-jauh hari. Nah, saudara sekalian, hal yang luar biasa telah dilakukan oleh Maria, menjadi contoh bagi kita. Kalau untuk Yesus, maka dia lakukan segala sesuatu yang maksimal. Walaupun dia akan melanggar tradisi. Tradisi menjadi nomor 2 bagi dia. Nomor 1 adalah Yesus. Dia rubah tradisi yang lazim. Menyeka minyak di kaki Yesus dengan kehormatannya, yakni dengan rambutnya. Sikap ibadah dari dalam hati yang membuat Maria mendapat pujian dari Yesus. Saudara sekalian, sekarang di mana posisi kita sebagai murid Tuhan? Menjadi seperti Lazarus? Sekedar duduk untuk mendengar? Atau seperti Marta, sibuk luar biasa tanpa memperhatikan kebutuhan rohani? Rohaninya kosong, kering. Atau seperti Maria, Maria mempersiapkan segala sesuatunya jauh-jauh hari. Kemudian melakukan sesuatu yang di luar dugaan sama sekali. Sampai-sampai kehormatannya dikesampingkan. Saudara sekalian, peristiwa Jumat Agung. Jumat Agung, Yesus telah memberikan seluruh hidupnya di atas kayu salib sampai mati di sana. Ada banyak orang Kristen seperti Lazarus, banyak pula seperti Marta. Kita diingat bagaimana kita ikut seperti Maria, mempersiapkan segala sesuatunya jauh-jauh hari dan melakukan sesuatu yang di luar dugaan sama sekali. Peristiwa Jumat Agung, Yesus telah memberikan seluruh hidupnya di atas kayu salib. Oleh sebab itu, marilah kita mempersiapkan diri untuk bertindak seperti Maria. Memang kondisi sekarang tidak mudah bagi kita, saudara.
di tengah mewabahnya COVID-19 tidak mudah. Tetapi apapun juga itu saudara, mari kita setia memandang kepada Yesus. Dia telah memberikan semuanya untuk kita. Hidupnya secara sadar dia berada di atas kayu salib. Dia berikan semuanya itu supaya saudara juga mau mempersembahkan hidup saudara secara total kepada Tuhan. Seluruhnya, waktu saudara, tenaga saudara, pikiran saudara, semua hidup saudara, dia minta supaya kita memberikan secara total. Kalau Maria bisa, kita juga bisa. Ada tantangan bagi Maria, tidak mudah, tantangan yang dihadapi. Mungkin ada kegagalan Maria dapatkan di sana dalam proses mengumpulkan persembahan itu. Mungkin ada sakit penyakit, mungkin ada penderitaan. Tetapi Maria tetap fokus, punya kerinduan yang bernyala-nyala, berkobar. Saya akan berusaha, saya akan mengumpulkan sampai pada waktunya, saya akan berjumpa dengan Yesus, saya akan berikan langsung kepada Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya kita tahu sebagaimana renungan malam hari ini. Maria mengumpulkan segala sesuatu, mempersiapkan jauh-jauh hari, dan berjumpa dengan Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh Maria, itu mendapatkan pujian setinggi langit dari Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudara, saudara mau diingat oleh Yesus. Saudara mau dikenang oleh banyak orang. Maria, apa yang dilakukan 2000 tahun yang lalu, apa yang dikatakan Yesus 2000 tahun yang lalu, namanya disebut pada saat ini. Digenapi apa yang Yesus katakan. Di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan Maria akan disebut juga untuk mengingat dia. Apa yang saudara lakukan diingat oleh Tuhan. Diingat oleh orang-orang beriman, orang-orang percaya. Nama baik kita menjadi begitu harum, menjadi berkat bagi banyak orang. Lakukanlah semuanya saudara, untuk Kristus dalam kondisi apapun juga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, menolong kita untuk menjalani kehidupan kita selanjutnya. Amin, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk bagian firman-Mu. Kami bersyukur karena Roh Allah ada di sini untuk menguasai kami, menguasai hamba-Mu, dan memberkati para pendengar sekalian. Mereka menyaksikan acara pada saat ini. Biarlah Engkau terus memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk firman Allah yang hidup. Di Minggu Palma ini, kami telah belajar dari kehidupan Lazarus, Marta, dan Maria yang melakukan hal-hal yang begitu baik, khususnya bagi Maria. Jauh-jauh hari segala sesuatu telah diupayakan untuk Yesus Kristus. Oleh karena itu Engkau berkatilah kami sekalian, supaya hal-hal yang terbaik juga, walaupun dalam situasi hidup yang begitu sulit, di tengah wabah virus corona yang sedang ada di sekitar kami, di kota kami, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, biarlah hati kami tetap terarah kepada Tuhan. Berkatilah kami sekalian dan lindungilah kami dari segala macam mara bahaya. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya kekuatan Tuhan begitu sempurna, sehingga kemanapun kami akan pergi, kemanapun kami melakukan kegiatan kami, Tuhan menjaga kami, meluputkan kami dari segala macam mara bahaya. Bahkan hal-hal yang terjadi di kota kami mohon biarlah Engkau terus memberkati pemerintah kota kami, dengan segala upaya yang dilakukan untuk menghambat penyebaran virus corona. Tuhan kiranya akan memberkati sehingga kerinduan kami, virus ini dapat dihentikan dengan cara Tuhan yang begitu ajaib. Engkau yang beracara Bapa, Engkau yang tolong para pemerintah kami, Engkau akan memberkati pekerja medis baik dokter ataupun para perawat, mereka yang bekerja di rumah sakit, para pekerja non medis. Tuhan sertailah mereka, jagalah mereka. Merekalah yang berada di gugus depan, yang berjumpa langsung dengan pasien COVID-19, Tuhan jaga mereka, sehingga mereka tidak tertular.
Tuhan tolong mereka lewat ilmu yang mereka miliki. Itu akan mereka lakukan, berikan kepada pasien, dan kami minta supaya Tuhan berkati itu untuk menyembuhkan pasien. Di kota Palu, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Karena kami tahu kekuatan Tuhan begitu dahsyat, begitu sempurna, sehingga virus ini juga ada dalam kendali Tuhan. Kalau Tuhan yang menghendaki, maka kami tahu juga Tuhan punya cara untuk menghentikannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk pagi atau saat ini di mana kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Tuhan. Ampuni dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.